Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Marsha Maulita dari kelas 10-4 ingin mempresentasikan bab 3 tentang menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Definisi hidup berfoya-foya. Dalam KBBI, berfoya-foya artinya menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang, menonton, makan, minum, bermain-main, dan sebagainya. Dalam Islam, berfoya-foya dikenal dengan istilah israf dan tabzir. Islam secara terang melarang berperilaku israf, yaitu berlebihan dalam memanfaatkan harta meskipun untuk kepentingan sendiri, seperti membeli makanan melebihi kapasitas kebutuhan makanannya dan membeli berbagai macam baju dalam jumlah banyak yang pada akhirnya baju-baju tersebut tidak terpakai. Begitu pula Islam juga melarang perilaku tabzir. Tabzir memiliki arti yakni menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat. Perilaku tabzir dibenci oleh Allah karena perilaku tersebut adalah perilaku setan. Contoh perilaku berfoya-foya. Perilaku berfoya-foya dalam kehidupan sehari contohnya sebagai berikut. Yang pertama, perilaku tabzir dan israf dalam harta. Mengonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan, misalnya membeli minum-minuman keras dan narkoba, memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan, serta membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya. Yang kedua, perilaku tabzir dan israf dalam kesehatan. Tidur larut malam yang tidak ada tujuannya yang justru memberi efek samping yang negatif pada kesehatan, mengendari motor tidak menggunakan atribut yang semestinya sehingga rentan sakit karena terkena angin dan menghirup udara yang kotor. Yang ketiga, perilaku tabzir dan israf dalam waktu. Kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya, kecanduan game online sampai lupa waktu, jalan-jalan di mall hanya untuk menghabiskan waktu, dan lain sebagainya. Ciri-ciri perilaku hidup berfoya-foya sebagai berikut. Yang pertama, kebahagiaan adalah tujuan utamanya. Tujuan utama perilaku hidup berfoya-foya adalah mendapatkan kesenangan belaka. Mereka akan memilih hal-hal atau perilaku yang menyenangkan bagi dirinya. Mereka sudah terlalu nyaman dengan kenikmatan dan kesenangan. Yang kedua, bersifat egois, tidak memedulikan orang di sekitarnya. Yang ketiga, tidak pernah merasa puas. Dan yang keempat, berperilaku konsumtif. Yang kelima, sifat yang sombong. Dampak negatif perilaku hidup berfoya-foya bagi kehidupan. Yang pertama, berlebihan dalam mendapatkan kenikmatan duniawi dan melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan kesenjangan sosial. Yang ketiga, berkurang rasa simpati dan empati terhadap yang membutuhkan. Yang keempat, memicu utang dan depresi. Cara mengatasi perilaku hidup berfoya-foya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membelanjakan harta pada tempat sesuai kebutuhan. Yang kedua, membiasakan peduli dengan orang lain. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Yang keempat, membiasakan bersyukur dengan nikmat sekecil apapun. Dan yang kelima, bersifat rendah hati. Menghindari sifat riya dan sum'ah. Definisi riya dan sum'ah. Kata riya diambil dari kata ro'a yura'i muratan wariaan yang berarti memperlihatkan perbuatan seperti orang munafik, memperlihatkan kepada orang-orang mukmin seakan-akan dia sholat seperti mereka. Secara istilah, riya adalah memperlihatkan perbuatan baik dengan tujuan mendapatkan pujian dari orang lain. Adapun kata sum'ah berasal dari kata sama'a yusami'u sum'atan yang berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah adalah memperdengarkan perbuatan kepada orang lain agar mereka melihat dan mendengarkannya dengan mendapatkan pujian dari mereka. Jadi, antara riya dan sum'ah ada persamaan, yaitu keduanya mempunyai tujuan mendapatkan pujian. Adapun perbedaannya secara bahasa terletak pada cara melakukan keduanya. Riya, penekanannya pada memperlihatkan dan mempertontonkan suatu perbuatan, sedangkan sum'ah, penekanannya pada memperdengarkan atau menceritakan suatu perbuatan, baik perbuatan tersebut pernah dilihat oleh orang yang mendengarnya ataupun tidak. Dengan kata lain, riya adalah amalan-amalan yang diperlihatkan atau dipertontonkan seperti memperlihatkan kekhusyuan dalam sholat, memperlihatkan sedekah, dan lain sebagainya. Sedangkan sum'ah adalah ucapan-ucapan yang diperdengarkan seperti seseorang yang melakukan suatu amalan di malam hari, lalu di pagi atau siang harinya dia ceritakan kepada teman-temannya. Riya dan sum'ah keduanya menyertakan niat dipuji oleh orang lain. Perbuatan riya termasuk dosa besar. Perbuatan riya dan sum'ah dapat menghilangkan pahala dari ibadah yang dilakukan.
Ria dan sum'ah merupakan penyakit hati karenanya secara lahiriah sulit untuk mengetahui apakah orang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan ria atau menceritakan perbuatannya dengan tujuan sum'ah. Hanya Allah yang mau mengetahui niat yang ada dalam hati seseorang. Contoh orang yang bersifat ria dan sum'ah, giat beribadah dan bertambah semangat jika mendapat pujian atau sanjungan. Apabila sedang bersama-sama dengan orang lain cenderung menambah dan meningkatkan ibadahnya. Apabila bersama dengan orang lain cenderung menampakkan bahwa dirinya bersih dari perbuatan maksiat dan melakukan perbuatan maksiat jika sendirian atau jauh dari penglihatan orang lain yang mengenalinya. Dan yang terakhir, selalu pamer kebaikan baik yang ada pada diri, harta, keluarga, dan jabatannya. Dampak negatif orang yang melakukan kebaikan disertai ria. Yang pertama, ria dan sum'ah dapat menghapuskan pahala dari ibadah yang dilakukan. Yang kedua, pelaku ria dan sum'ah berdosa besar. Yang ketiga, hanya mendapatkan capek dari ibadah yang dilakukan. Yang keempat, tidak akan merasa tenang dalam melakukan ibadah. Yang kelima, tidak akan istiqomah dalam beramal. Cara menghindari sifat ria dan sum'ah sebagai berikut. Yang pertama, mengingat dan merenungi akibat ria dan sum'ah baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, memilih teman dan lingkungan yang relatif bersih dan ria dan sum'ah. Yang ketiga, mengingatkan diri dengan niat ikhlas setiap ingin melakukan ibadah. Yang keempat, tidak gila hormat dan haus pujian. Yang kelima, menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas ketentuan Allah. Menghindari sifat takabur. Definisi takabur. Takabur berasal dari kata takabara yang berarti merasa besar. Dalam bahasa Indonesia, takabur berarti merasa diri mulia, hebat, pandai, angkuh, atau sama dengan sifat sombong. Rasulullah SAW mendefinisikan takabur sebagai sikap yang selalu menolak kebenaran dan merendahkan orang dan menganggap lebih besar dirinya dibandingkan dengan orang lain. Oleh karena itu, sifat ananiyah yang selalu menonjolkan diri sendiri bila dipelihara dalam jiwa seseorang sesungguhnya akan berubah menjadi sifat takabur. Takabur semakna dengan ta'azum, yakni menampakkan keagungan dan kebesarannya yang merasa agung dan besar dibandingkan orang lain. Sementara ciri dari sifat takabur dapat dilihat pada sifat besar kepala dan meremehkan orang lain. Perasaan lebih kaya, lebih pintar, lebih cantik, dan lainnya disertai dengan meremehkan orang lain adalah ciri-ciri sifat takabur yang paling sering kita lihat dan mungkin juga pernah kita alami. Contoh dan macam-macam perilaku takabur. Takabur kepada Allah. Takabur kepada Allah adalah seburuk-buruknya sifat takabur. Firaun dan Namrud adalah dua orang yang diceritakan dalam Al-Quran yang memiliki sifat takabur kepada Allah. Yang kedua, takabur kepada para nabi. Orang yang takabur kepada para nabi tidak mau mengikuti dan mematuhi ajaran yang dibawa oleh para nabi. Yang ketiga, takabur terhadap sesama. Takabur terhadap sesama biasanya terlihat dari hal-hal yang sifatnya lahiriah atau fisik seperti kekayaan, kepandaian, kedudukan, keahlian, dan ilmu. Mereka yang takabur cenderung hanya membanggakan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Orang-orang yang sombong tidak dapat menghormati orang lain sehingga mereka tidak akan mampu mendapatkan kebenaran dari orang lain. Dampak negatif perilaku takabur. Yang pertama, dibenci oleh Allah. Yang kedua, tidak menerima kebenaran. Yang ketiga, terhalang masuk surga. Menghindari perilaku takabur. Yang pertama, memahami dan menyadari tentang bahaya takabur, baik bahayanya di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, menerima setiap nikmat maupun kelebihan yang dimiliki semata-mata karena karunia Allah. Yang ketiga, menyadari bahwa asal kejadian semua manusia adalah sama. Yang keempat, berusaha untuk dapat bergaul dengan siapa saja dengan baik tanpa membeda-bedakannya. Yang kelima, segera mengikis benih-benih kesombongan di dalam hati yang setiap saat diembuskan oleh setan dengan cara membaca istighfar manakala kita menyadari telah berbuat sombong. Menghindari sifat hasad. Definisi hasad. Hasad dalam bahasa Indonesia berarti dengki atau iri hati. Orang yang memiliki sifat hasad akan merasa sakit hati bila melihat orang lain memperoleh kenikmatan dari Allah. Karenanya ia selalu berusaha untuk menghalang-halangi orang lain untuk mendapatkan kenikmatan atau kesuksesan hidup. Islam mengajarkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan dan melarang setiap orang yang beriman memiliki sifat hasad atau iri hati dengki terhadap orang lain. Tidak boleh bagi kita membenci orang lain yang mendapat nikmat dari Allah karena menganggap hanya kita yang patut untuk menerima nikmat tersebut. Orang yang memiliki sifat hasad akan berusaha terus-menerus untuk menghalang-halangi orang lain mendapatkan nikmat dan berusaha merusak apa yang telah orang lain capai. Mereka tak
tak segan berbuat kejahatan demi memuaskan sifat hasadnya. Karena begitu berbahayanya hasad, maka Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari setiap kedengkian yang mendengki. Contoh perilaku hasad: yang pertama, tidak mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, tidak suka terhadap orang lain ketika mendapatkan keberhasilan. Yang ketiga, selalu memandang dirinya yang layak mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain. Yang keempat, tertawa di atas penderitaan orang lain. Yang kelima, selalu mencari jalan untuk menghalang-halangi orang lain dalam mendapatkan sesuatu yang ia tidak mampu mendapatkannya. Yang keenam, timbulnya keinginan untuk mencelakakan orang lain. Dampak negatif perilaku hasad: yang pertama, sifat hasad sering mengakibatkan seseorang lupa untuk berdoa kepada Allah, memohon karunia Allah, dan tidak mampu mensyukuri karunia yang sudah diberikan Allah. Yang kedua, orang yang memiliki sifat hasad selalu memikirkan nikmat yang ada pada orang lain, seraya berusaha untuk mendapatkannya dengan berbagai macam cara. Yang ketiga, orang yang memiliki sifat hasad sering meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Yang keempat, orang yang memiliki sifat hasad tidak jarang melakukan perbuatan yang diharamkan Allah demi memenuhi ambisinya. Cara menghindari perilaku hasad: yang pertama, selalu mensyukuri nikmat Allah tanpa perlu membandingkan dengan orang yang didapat orang lain. Bersikap rendah hati agar sifat rakus dan hasad dapat hilang dari diri kita. Yang ketiga, memaafkan setiap orang bersalah kepada kita, karena kita pun tidak pernah luput dalam melakukan kesalahan, baik yang kita sadari atau tidak. Yang keempat, menjauhkan diri dari setiap pergunjingan atau perbincangan mengenai keburukan orang lain, karena itu adalah perbuatan dosa yang dilarang oleh agama. Menjauhkan diri dari media massa yang banyak memberitakan keburukan orang lain, dan kita harus mampu menyeleksi informasi-informasi yang bermanfaat yang ada di dalam media massa tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.